jika memang adanya informasi mengenai aid rajam dan juga persusuan itu benar-benar ada, tentu saja penyebabnya pun tidak akan pernah sama sekali berbeda. Pertama. Kedua, jika memang kedua ayat tersebut tentang ayat rajam dan juga persusuan itu benar-benar mutawatir, namanya Al-Quran, itu tidak saja diriwayatkan oleh satu orang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Di konten ini kita akan membahas terkait adanya tudingan-tudingan yang disampaikan oleh sebagian orang-orang Kristen. Di mana tudingan tersebut memang cukup lama. Namun demikian, adanya tudingan tersebut terus saja bergulir, terus saja disampaikan. Beda generasi tapi sama tudingannya. Namun ironisnya, atas apa yang mereka sampaikan, atas tudingan yang mereka berikan terhadap Al-Quran, mereka tidak memeriksa terlebih dahulu atas permasalahan yang ada. Mereka hanya menyebarkan informasi, tetapi tidak menyelidiki terkait atas apa yang mereka tudingan tentang Al-Quran. Di dalam surat ke-15 ayat ke-9, surat Al-Hijr sendiri, Allah telah berjanji di mana Al-Quran sendiri Allah yang menurunkan dan Allah pula lah yang menjaganya. Tetapi untuk Bible misalnya, baik itu Taurat maupun Injil, apakah ada jaminan di dalamnya bahwa kitab-kitab tersebut dijaga oleh Allah? Jika memang ada menurut mereka, baik itu orang Yahudi maupun orang Kristen, silakan berikan ayatnya dan berikan metode penjagaan seperti apa sih ayat-ayat yang ada terjaga rapih, tidak ada penambahan, pengurangan, ataupun penghilangan ayat. Jika memang ada, saya siap memberikan begitu banyak permasalahan-permasalahan atau tambal sulam yang ada di dalam Bible. Mengenai dari adanya pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai adanya tudingan yang disampaikan sebagian orang Kristen, di mana Al-Quran katanya adanya lembaran-lembaran ayat Al-Quran yang telah dimakan oleh kambing. Dan hal itu pun selalu saja bergulir ya teman-teman terkait adanya tudingan tersebut. Padahal jika kita menelisik dari adanya sumber-sumber yang ada, tidak lain dan tidak bukan itu cuma ada dua sumber di dalam keislaman. Inilah bukti-bukti yang disampaikan oleh orang Kristen menggunakan akunnya yang mereka sendiri telah nyinyir terhadap adanya ayat-ayat Al-Quran yang dimakan oleh Barusan teman-teman telah melihat mengenai adanya beberapa tudingan yang disampaikan oleh sebagian orang Kristen yang menggunakan akun Facebook. Bahkan ada pula ya grupnya. Terkait tentang hal itu adanya ayat-ayat Al-Quran, khususnya mengenai ayat rajam dan juga persusuan yang katanya dimakan oleh kambing, kita bisa mendapatkan dua informasi yang menjadi sumber mereka khususnya yaitu orang Kristen. Yang pertama yaitu adalah hadis riwayat Ahmad. Teman-teman bisa melihat terkait adanya kelengkapan dari adanya hadis tersebut di 9 kitab imam. Sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Teman-teman silahkan Anda perhatikan dari adanya kalimat bahwa ayat yang dimakan oleh rayap itu adalah ayat yang berkenaan dengan ayat rajam dan juga menyusui anak dewasa. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ahmad dengan nomor hadis 25112. Jadi hilangnya ayat rajam dan juga menyusui anak dewasa itu disebabkan oleh karena adanya rayap yang memakan kertas tersebut. Itu menurut hadis riwayat Ahmad nomor 25112. Lalu bagaimana dengan keterangan lain seperti halnya Ibnu Majah? Ternyata
di dalam Ibnu Majah sendiri berbeda sama sekali penyebab dari hilangnya ayat rajam dan menyusui. Dan ini adalah kelengkapan dari adanya hadis tersebut. Telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ibnu Majah dengan nomor hadis 1934. Menurut Ibnu Majah, hilangnya ayat rajam dan juga ayat persusuan itu disebabkan burung-burung yang masuk ke dalam rumah. Adanya informasi yang berbeda ini sama-sama mengklaim bahwa keduanya memiliki hadis yang berkenaan tentang rajam dan juga persusuan. Tetapi pada kenyataannya, keduanya itu dinyatakan berbeda ketika kita melihat dari adanya penyebab hilangnya ayat rajam dan persusuan. Jika memang adanya informasi mengenai ayat rajam dan juga persusuan itu benar-benar ada, tentu saja penyebabnya pun tidak akan pernah sama sekali berbeda. Pertama. Kedua, jika memang kedua ayat tersebut tentang ayat rajam dan juga persusuan itu benar-benar mutawatir, namanya Al-Quran, itu tidak saja diriwayatkan oleh setang, tetapi juga harus mutawatir. Itulah salah satu metode pengumpulan Al-Quran, di mana ayat-ayat yang ada haruslah mutawatir. Tidak boleh diriwayatkan oleh satu orang lalu dimasukkan ke dalam bagian dari Al-Quran. Selain itu, seorang sahabat pun harus mengajak pula dua orang sahabatnya mengenai kebenaran atas apa yang dia sampaikan. Artinya bahwa apa yang disampaikannya itu ada saksi dan bisa dipertanggungjawabkan. Apakah itu cukup? Tidak. Ternyata dari adanya pengumpulan Al-Quran, metodenya yaitu dengan hafalan. Disinilah perbedaan adanya penjagaan yang dimiliki, yang dilakukan oleh umat Islam dengan penjagaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap Bible-nya. Ayat Al-Quran terjaga dikarenakan pertama, para sahabat memiliki dari adanya naskah yang ada. Kedua, mereka pun memiliki hafalan. Jadi apa yang mereka tulisnya mereka hafal. Yang ketiga, ketika akan menyampaikan kepada panitia pengumpulan Al-Quran, mereka tidak saja menyampaikan atas apa yang mereka ingat, atas apa yang mereka tulis, mereka pun mengajak pula memberikan saksi 2 orang. Dari adanya bukti-bukti hal itu, tidak mungkin sama sekali ayat rajam dan ayat persusuan tersebut adalah firman Allah. Artinya jika memang atas apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah itu adalah benar-benar firman Allah, tentu saja para sahabat yang lainnya pun akan mengetahui pula. Diawali dengan adanya perbedaan penyebab hilangnya dari ayat rajam dan juga persusuan. Yang menurut Ahmad itu disebabkan oleh rayap, yang Ibnu Majah disebabkan oleh burung. Terlebih dari adanya penjagaan dari umat Islam yang begitu sangat ketat dalam melakukan pengumpulan Al-Quran dari mushaf-mushaf yang ada, tentu saja atas apa yang ditudingkan oleh orang Kristen bahwa adanya ayat Al-Quran yang hilang, yaitu ayat rajam dan juga ayat persusuan, itu tidak sama sekali bisa dipertanggungjawabkan. Jika memang orang-orang Kristen kekeh terhadap tudingannya, silahkan berikan buktinya dari para sahabat, yaitu minimal 2 orang yang membenarkan di mana ayat rajam dan ayat persusuan yang ada itu benar-benar ada. Jika teksnya ada, Siti Aisyah yang meriwayatkan pun ada, tetapi tidak ada para sahabat lain yang menyampaikan hal yang sama seperti Siti Aisyah, maka tentu saja tidak bisa sama sekali dipertanggungjawabkan atas apa yang ditudingkan oleh orang Kristen, atas apa yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dan tentu saja itu menjadi tugas yang berat bagi orang-orang Kristen yang menuding adanya ayat Al-Quran yang hilang, adanya ayat Al-Quran yang dimakan. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat sedikit banyaknya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.